Welcome to HMPSIATI AIFA. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mari Belajar bareng saya, Sylvia Masruroh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Rincian materi yang akan kita bahas meliputi: yang pertama, definisi Makki dan Madani. Yang kedua, karakteristik Makkiyah. Yang ketiga, karakteristik Madaniyah. Dan yang terakhir, faedah mengetahui Makki dan Madani. Materi yang pertama, definisi Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mendefinisikan Makki dan Madani terbagi menjadi 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama berdasarkan aspek tempat turunnya surah. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah walaupun setelah Nabi hijrah. Dan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, akan tetapi pada pengertian pertama ini mengandung problematik dikarenakan pengertian ini tidak mencakup ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak diturunkan di selain kota Makkah dan Madinah. Seperti pada surah At-Taubah ayat 42 yang diturunkan di kota Tabuk. Pendapat yang kedua berdasarkan aspek orang yang diseru oleh ayat atau yang menjadi sasaran. Pengertiannya sebagai berikut. Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Madinah. Berdasarkan pengertian ini, terdapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran yang didahului dengan redaksi Ya ayyuhan nas dan Ya Bani Adam termasuk kategori Makkiyah. Sedangkan ayat yang didahului dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu termasuk kategori Madaniyah. Kategori ini dibuat berdasarkan kondisi penduduk Makkah pada saat diturunkannya Al-Quran yang penuh dengan kekafiran. Pendapat yang ketiga berdasarkan aspek waktu diturunkannya ayat. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang populer dan yang dijadikan pedoman oleh ulama ahli Quran, yakni Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sekalipun turunnya ayat tersebut bukan di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sekalipun turunnya di kota Makkah. Dilanjutkan materi yang kedua, karakteristik surah Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat sejedah. Karakteristik yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kalla. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat lafaz Ya ayyuhan nas dan tidak terdapat lafaz Ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Karakteristik surah Makkiyah yang selanjutnya ialah setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali pada surah Al-Baqarah. Karakteristik yang keenam, setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, selain pada surah Al-Baqarah dan Ali Imran.
Yang ketujuh, terdapat susunan kata yang pendek dan bersajak, serta kuat dalam ungkapan dan mengena ke dalam hati. Dan maknanya diperkuat oleh kata-kata sumpah. Yang kedelapan, isi kandungan surah berkenaan dengan ketauhidan, hari akhir, neraka dan surga, bantahan kepada orang musyrik, berisi landasan syariat dan akhlak mulia. Materi yang ketiga, karakteristik surah Madaniyah. Karakteristik surah Madaniyah diantaranya, yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban dan hukum had. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya menyebut orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap ahlul kitab. Yang keempat, kandungan isi surah mengenai hukum dan masalah-masalah syariat. Materi yang terakhir, faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Faedah yang pertama, mempermudah di dalam membedakan ayat yang menasih dan ayat yang dinasih. Yang kedua, untuk mengetahui tarikh tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapan hukum. Selanjutnya, untuk semakin menguatkan kepercayaan kita terhadap Al-Quran yang sampai pada kita saat ini, agar terhindar dari perubahan dan penyelewengan. Faedah yang keempat, mengetahui sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah yang sejalan dengan sejarah dan dakwah segala peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir, membantu dalam memahami ayat dan menafsirkan Al-Quran. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Dadah.